Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman senja. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini saya mau meracik media tanam teman-teman, tapi sebelumnya saya boleh minta dukungan like, komen, dan subscribe-nya ya, biar saya makin semangat update kegiatan berkebun dan mengajak orang-orang supaya mau mulai berkebun secara organik. Oke teman-teman, ini saya sudah tuang sekamnya, ada sedikit sekam bakar dan sekam mentah. Ini sekam mentahnya lebih banyak ya teman-teman, karena saya kehabisan sekam bakar. Tinggal itu saja sekam bakarnya, jadi kita pakai yang ada saja. Oke lanjut, ini saya tuangkan tanah ya teman-teman. Ini tanah kompos ya. Saya ambil dari kandang sapi orang yang ada di kampung saya ambil yang sudah jadi tanah dan sudah tercampur dengan tanah teman-teman. Jadi ini sudah bercampur antara tanah dan kohe sapi yang sudah hancur juga teman-teman, sudah terurai jadi seperti tanah. Oke, ini saya selesaikan dulu ya tuang tanahnya. Oke teman-teman, ini sudah selesai, saya tuang semua tanahnya. Lanjut ini saya aduk-aduk sampai sekam dan tanah beserta kuahnya, tanah kuahnya tercampur dengan rata teman-teman. Jadi untuk media tanam diusahakan ya, meskipun ya boleh-boleh saja menggunakan tanah saja untuk media tanamnya, tapi memang akan lebih baik kalau kita campur dengan sekam atau dedaunan kering supaya media tanamnya lebih poros teman-teman. Jadi perakarannya bisa lebih leluasa bergeraknya di bawah karena tanahnya lebih mudah ketembus akar, dia poros teman-teman. Jadi kalau ada sekam usahakan dicampur dengan sekam, kemudian pupuk kompos ataupun kohe dari sapi atau ayam, kambing, yang mana saja yang ada teman-teman. Tapi jangan lupa untuk difermentasi dulu kalau masih dalam kondisi panas ya teman-teman kohenya. Tapi memang akan lebih baik kalau difermentasi. Oke, ini karena agak susah ya dicampurnya menggunakan scoop plastik tadi, saya lanjut mencampur menggunakan tangan teman-teman. Nah ini karena agak lama ya teman-teman untuk mencampurnya, saya skip sebentar. Ini kameranya agak bergeser ya teman-teman, maaf. Jadi kelihatannya cuman diam saja tadi. Oke, ini sudah cukup tercampur teman-teman ya. Ini sudah cukup merata antara sekam dan tanah kohenya teman-teman. Ini sudah cukup rata, tapi saya masih aduk-aduk sedikit. Nah setelah ini saya lanjut akan memasukkannya ke dalam pot. Kalau waktunya cukup, nanti saya akan pindah tanam beberapa tanaman. Entahlah nanti tanaman apa yang akan dipindah tanam, kita lihat saja ya nanti teman-teman, yang mana tanaman mana yang bisa untuk dipindah tanam hari ini kalau waktunya cukup teman-teman ya. Oke, karena ini matahari sudah cukup terik juga ya teman-teman, saya ambil videonya sekitar jam 8 hampir jam 9 teman-teman, sudah cukup terik mataharinya. Meskipun akhir-akhir ini di sini sering hujan ya, tapi ya, untuk saat ini sedang terik-teriknya teman-teman, pagi-pagi sudah cukup terik. Oke lanjut, ini saya sudah mau lanjut memasukkan media tanamnya karena dia sudah tercampur rata ke dalam pot teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman, saya ambil dulu potnya. Oke, ini saya mau gunakan pot yang panjang dulu.
Nah, nanti ini akan saya tanami, rencananya saya mau tanami sawi. Saya ada sedikit milik sawi ya teman-teman, tapi nanti kita lihat, karena kadang saya mau rencana nanam sawi yang tertanam tomat. Jadi terkadang seperti itu ya teman-teman, tiba-tiba random aja tanaman yang mau ditanam, yang diniatkan tiba-tiba berubah teman-teman. Saya kadang seperti itu. Oke, ini saya isi dulu ya potnya teman-teman untuk pindah tanam nanti. Ini cukup lama ya teman-teman. Saya mau langsung pakai tangan tapi agak susah karena ini sambil pegang HP juga. Soalnya saya belum ada tripod ya teman-teman, jadi saya merekamnya langsung menggunakan tangan saja. Jadi sebelah tangannya kerja, sebelahnya lagi pegang HP. Oke, ini saya lanjut karena belum full. Saya tambahkan lagi media tanamnya. Ini bisa muat 2 atau 3 sawi ya teman-teman di sini. Saya kadang kasih 2, kadang itu kasih 3. Apakah media tanam ini sudah pasti subur? Apakah tanamannya sudah pasti akan tumbuh dengan baik? Iya, tidak selamanya ya teman-teman. Yang pastinya kita sudah mengusahakan menanam dengan baik, meracik media tanamnya. Tapi kalau ternyata tumbuhnya kurang baik, ya mari kita tanam lagi. Tapi semoga ini tumbuh dengan baik ya teman-teman. Oke, itu tadi potnya yang satu sudah penuh. Lanjut saya mau isi media tanam ke pot selanjutnya. Alhamdulillah tanahnya masih cukup, media tanamnya masih cukup. Jadi kita isi sedapatnya. Berapa pot yang cukup, segitu aja dulu yang kita isi. Karena dapat tanah di sini meskipun di kampung, tapi cukup susah ya teman-teman, karena samping pekarangan saya ada pohon-pohon besar, terus tanahnya sudah cukup keras. Kalaupun digali bisa, tapi nanti bakalan berlubang gitu teman-teman kalau saya gali tanah yang ada di samping rumah. Jadi saya jarang ambil tanah di samping rumah. Paling kalau ambil sedikit, itu pun harus harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh ambil terlalu banyak, karena itu takutnya nanti tanahnya berlubang terus malah becek jadinya. Jadi saya seringnya cari tanah di orang kampung saya yang punya hewan peliharaan. Sini ada banyak yang pelihara, tapi ya ini sekali punya cukup tanah nanti tinggal diolah terus. Cuman karena saya masih banyak hati yang kosong, jadi mau tidak mau masih butuh tanah teman-teman. Kemarin juga saya sempat tambah ada drum yang saya isi, jadi cukup banyak. Oke teman-teman, ini saya sudah isi satu pot hitam lagi ya teman-teman. Jadi tadi sempat saya skip. Ya ini sudah pot keempat, jadi sudah 2 pot panjang terus 1 pot hitam. Nah ini 2 ya, sudah 2 teman-teman. Tapi tadi yang sudah full itu saya tuang lagi sebagian media tanamnya, karena saya mau tanamin tanaman pindah tanam strawberry teman-teman. Karena strawberry ini sudah cukup besar, jadi perakarannya sudah banyak.
jadi harus dikurangi tanahnya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah masukkan stroberinya. Tadi saya skip ya waktu mengeluarkan stroberi dari pot sebelumnya karena susah kalau harus dikeluarkan sambil pegang handphone. Oke, ini saya tambah media tanam di bagian sela-sela stroberinya. Ini alhamdulillah sudah beberapa kali berbuah ya teman-teman stroberinya. Ya, kadang kecil, kadang besar, tapi alhamdulillah mereka mau berbuah. Padahal ini di dataran rendah dan dekat pesisir pantai ya, kurang lebih 1 kilometer dari pantai, dari laut. Oke teman-teman, ini saya lanjut ke pot kedua stroberinya. Saya pindah tanam 2 stroberi. Ini potnya baru saya beli ya kemarin, beberapa hari datangnya. Oke, ini sudah selesai dipindah tanam stroberinya. Jadi saya tambah tanah lagi, kemarin ambil lagi karena itu untuk mengisi pot-pot yang baru. Kalau yang pot-pot lama nanti kalau sudah banyak semua pot yang terisi bisa kurang lagi. Sering-sering cari tanah atau pohe tanah untuk media tanamnya, karena ini media tanam lama sebenarnya bisa diracik lagi, diracik ulang, campur dengan kompos yang kita buat dari limbah dapur, dicampur pohe yang kopinya saja sudah difermentasi dan dicampur juga dengan sekam, atau kita jadikan media tanam lamanya untuk pengomposan. Nanti dia akan terurai dan jadi media tanam baru yang insya Allah subur ya teman-teman. Jadi limbah dapurnya jangan sampai dibuang, dibuat jadi kompos, termasuk daun-daun kuningan dari tanaman yang sudah kering atau yang gagal misalnya. Kalau ada yang gagal dikomposkan saja teman-teman. Oke, alhamdulillah ini saya lagi cek-cek pertumbuhan tanaman. Tadi ada soy pancol, ini sih soy pagoda, baru beberapa waktu ya, masih remaja, belum siap panen. Oke, tadi saya iklan ya teman-teman, cek-cek tanaman. Selanjutnya ini pot yang tadi sudah diisi. Oke, ini saya ada 4 panjang ya. Ini satunya saya isi dengan daun bawang. Ini daun bawangnya sudah cukup lama tapi ukurannya masih segitu-gitu aja, karena ini tanamnya dari biji teman-teman. Jadi butuh waktu yang memang cukup lama supaya dia mau besar. Tapi karena saya kadang butuh, saya panen saja. Tapi yang dipanen bukan ini saya pindah tanam dari tanaman yang di bawah rumah adat. Oke, selanjutnya ini ada si selada red credit ya teman-teman, sedang cantik-cantiknya. Dia sedang di mode remaja, belum siap panen ya teman-teman. Warnanya hijau campur kecoklat-coklatan. Sebenarnya dia tergantung dengan cahaya matahari. Semakin terik cahayanya, semakin agak merah lagi warnanya. Kalau tidak kena sinar matahari sama sekali, maka dia akan hijau teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.